Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, Akhta'ul Sya'i'ah yajibu tashihuha fi dhaw'il kitabi was sunnah. Kesalahan-kesalahan yang tersebar yang wajib untuk diperbaiki menurut cahaya Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sekarang kita lanjutkan kesalahan-kesalahan dalam penghalalan dan pengharaman. Ada di bagian yang ke-11 dari kitab atau terjemahan, yaitu di antara kesalahan al-khata, afkarun wahabiyah. Jadi orang itu menyebutkan pemikiran Wahabi, ya, pemikiran Wahabi. Di sini al-mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan pengalaman beliau yang seingat anak ini juga sudah pernah kita baca di kitab beliau yang lain, ya, tapi tidak mengapa kita ulang kembali. Beliau mengatakan, kuntu aqra'u 'ala syekh alladhi darastu 'alaihi hadits ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Aku pernah membaca di hadapan seorang syekh, seorang guru yang aku belajar pada beliau hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Fa'ajabani syarhun Nawawi hina qala, maka membuat diriku takjub penjelasan dari Imam An-Nawawi. Jadi saat membaca hadis yang tadi, beliau juga membaca syarahnya, penjelasannya. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, "Tsumma in kana al-hajatu allati yas'alaha." Kemudian apabila hajat, keperluan yang ia minta, seorang hamba ketika meminta kepada Allah dalam suatu hajat, keperluan, lam tajril 'adatu bijrianiha 'ala aidi khalqih, namun keperluan itu secara adat, kebiasaan yang berjalan, tidaklah mampu makhluk untuk memenuhinya. Katalabil hidayati wal ilm, seperti meminta petunjuk, menuntut ilmu atau meminta ilmu, wa syifa'il marad, menyembuhkan sakit, wa husulil afiyah, mendapat keselamatan, sa'ala rabbahu dzalik, maka dia hanya boleh meminta kepada Tuhannya saja. Wa amma su'alul khalqi, adapun meminta kepada makhluk, wal i'timadu alaihim, dan bersandar pada mereka, fa mazmumun, maka itu tercela. Selesai pengutipan dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Faqultu li syekh, maka aku berkata kepada guruku tersebut, hadzal hadis wa syarhuhu
yufidu adamal jawaz adama jawazil isti'anati bi ghairillah. Maka hadis ini dan penjelasan dari Imam Nawawi tadi itu memberikan faedah tidak boleh minta pertolongan kepada selain Allah. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala ketika membaca hadis tadi beserta penjelasannya, yang kesimpulannya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan kalau seorang hamba mau meminta sesuatu yang tidak mampu makhluk itu untuk memenuhinya, seperti apa? Minta petunjuk, minta ilmu, menyembuhkan sakit, keselamatan, maka tidak boleh minta kepada selain Allah. Maka wajib untuk memohon hanya kepada Tuhannya saja. Sehingga kalau minta kepada makhluk dan bersandar kepada mereka dalam perkara-perkara tadi, famazmumun, maka itu hal yang tercela. Ini penjelasan Imam Nawawi. Maka penjelasan ini sangat dipahami dengan mudah, sehingga Syekh mengatakan, atau Al-Mu'allif rahimahullah katakan, aku berkata kepada guruku hadis ini dan penjelasannya menunjukkan tidak boleh kita minta pertolongan kepada selain Allah. Faqala li, maka guruku itu mengatakan, bal tajuz, boleh. Siapa ngomong enggak boleh? Ya, boleh. Qultu wa ma daliluka, aku bertanya, apa dalilnya? Apa dalil Anda wahai Syekh? Ya. Faqadiba asy-syaikhu wa shaha qailan, maka syekhnya ditanya dalil, marah, lalu berteriak dan mengatakan, inna ammati taqul, bibiku itu pernah berdoa, pernah mengatakan, ya Syekh Sa'ad. Jadi bibinya itu memanggil nama Syekh Sa'ad. Syekh Sa'ad itu nama orang soleh mungkin dia. Wa huwa madfunun fi masjidihi tasta'inu bih. Dan Syekh Sa'ad ini adalah orang yang sudah wafat, sudah dimakamkan di masjid yang bibinya itu minta pertolongan kepadanya. Fa'aqulu laha, lalu aku, gurunya mengatakan, ya ammati wa hal yanfa'uka Syekh Sa'ad, wahai bibiku, apakah bermanfaat Syekh Sa'ad itu bagimu? Ya, wa hal yanfa'uki, apakah dapat memberi manfaat kepadamu kalau kamu doa dengan cara seperti itu tadi? Ya, fataqulu, maka bibiku mengatakan, ad'uhu, aku berdoa kepadanya, fayatadakhalu 'ala Allahi fayashfini. Lalu ia, Syekh Sa'ad yang sudah mati tadi, berhasil mempengaruhi Allah sehingga Allah menyembuhkanku. Nah ini, jadi dalilnya guru tadi, perbuatan siapa? Bibinya. Dalilnya guru tadi yang mengatakan boleh kita minta pertolongan kepada Allah karena bibiku pernah melakukannya dan berhasil. Ya. Qultu lahu, maka aku berkata, yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah berkata kepada gurunya, innaka rajulun alim, engkau itu orang yang alim, engkau orang berilmu. Qadaita umraka fi qiraatil kutub, engkau habiskan usiamu untuk membaca kitab-kitab. Summa ta'khudhu aqidataka min ammatikal jahilah, lalu engkau mengambil akidahmu dari bibimu yang jahil. Faqala li, maka Pak guruku itu mengatakan kepadaku, indaka afkarun wahabiyah, kamu itu punya pemikiran wahabi. Anta tadhhabu lil umrati wa ta'ti bi kutubin wahabiyah, kamu itu pergi umrah lalu kamu datang dengan membawa kitab-kitab wahabi. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pengalaman dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi hal yang sepele, baca hadis beserta penjelasan Imam Nawawi yang kesimpulannya enggak boleh kita minta pertolongan pada selain Allah terkait dengan hal-hal yang menjadi kekhususan Allah seperti
memberi hidayah, menyembuhkan orang sakit, minta ilmu dan lain sebagainya. Disampaikan kepada gurunya. Berarti nggak boleh ya Syekh minta tolong kepada selain Allah. Gurunya marah, boleh. Ditanya apa dalilnya? Dalilnya adalah bibiku pernah melakukannya dan berhasil. Lalu ditanya lagi, ya engkau seorang yang berilmu, membaca kitab selama usiamu ini, apakah engkau mengambil akidah dari bibimu yang tidak memiliki ilmu? Maka jurus pamungkasnya keluar, oh dasar Wahabi. Ya, kamu punya pemikiran Wahabi. Nah, kemudian Syekh mengatakan, yaitu al-mu'allif rahimahullah, wa kuntu la a'rifu syai'an 'anil wahabiyah. Padahal aku sedikit pun tidak tahu tentang Wahabi. Jadi kaget dia. Ya, kaget dituduh Wahabi. Aku tidak tahu sedikit pun tentang Wahabi. Illa ma asma'uhu minal masyayikh, kecuali aku mendengarnya dari para guru-guru. Jadi antaranya gurunya tadi, apa itu Wahabi? Fayaquluna anhum, sehingga mereka mengatakan, mereka guru-guru itu mengatakan tentang Wahabi, al-Wahabiyun mukhalifuna linnas. Ya, orang-orang Wahabi itu menyelisihi manusia secara umum. La yu'minuna bil awliya'i wa karamatihim, tidak percaya, tidak beriman dengan para wali dan karamah-karamah mereka. Wala yuhibbuna rasul, mereka orang-orang Wahabi tidak mencintai Rasul. Wa ghairuha minal ittihamatil kadzibah, dan yang lainnya berupa tuduhan-tuduhan dusta. Nah, ini yang beliau tahu tentang Wahabi hanya sekedar tuduhan-tuduhan dusta dari guru-gurunya. Ya. Faqultu fi nafsi, maka aku berkata di dalam diriku, in kanatil wahhabiyyatu tu'minu bil isti'anati billahi wahdah. Kalau seandainya Wahabi itu beriman tentang minta tolong hanya kepada Allah semata, wa anna syafiyah wallahu wahdah, dan yang menyembuhkan hanya Allah semata, an ata'arrafu 'alaiha, maka aku harus mengetahuinya. An ata'arrafa 'alaiha, maka aku harus cari tahu. Ya. Sa'altu an jama'atiha, lalu aku bertanya tentang jamaah ini yang katanya Wahabi tadi. Faqalu, lalu ada yang mengatakan lahum makanun yajtami'una fihi masa'al khamis. Ya, mereka punya tempat berkumpul di sore hari Kamis. Liilqa'i durusin fit tafsir wal hadis wal fiqh, untuk menyampaikan pelajaran tentang tafsir, hadis dan fikih. Fazahabtu ilaihi ma'auladi wa ba'da asy-syabab al-musaqqaf, atau wa ba'di asy-syabab al-musaqqaf. Maka aku pun pergi mendatangi majelis tersebut bersama anak-anakku. Ya, berarti saya ini sudah punya anak, ya, sudah punya anak. Kemudian juga sebagian pemuda yang berwawasan. Fadakhalna ghurfatan kabirah, kami pun masuk ke ruangan besar. Dan tadirud dars, kami menunggu pelajaran dimulai. Wa ba'da fatrah, setelah beberapa waktu, dakhala alaina syekhun kabirus sin, masuk pada kami, yaitu ke ruangan besar tadi, seorang syekh yang sudah sepuh. Fasallama alaina, lalu beliau mengucapkan salam pada kami. Wasafahana jami'an, lalu beliau menyalami kami, yaitu berjabat tangan dengan kami semuanya. Mubtadi'an biyaminih, mulai dari sebelah kanan beliau. Summa jalasa ala maq'adin, lalu beliau duduk di kursi. Walam yakum lahu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang berdiri memberikan penghormatan padanya. Ya. Faqultu fi nafsi, maka aku berkata di dalam diriku, hada syekhun mutawadhi, ini syekh yang rendah hati. La yuhibbul qiyam, tidak suka dihormati dengan cara orang berdiri padanya. Ini kesan yang pertama, yang ngaji di tempat yang katanya orang-orang Wahabi, ternyata yang dia jumpai seorang guru yang sangat rendah hati, ya, mengucapkan salam kepada jamaahnya semua,
lalu berjabat tangan dengan mereka. Kemudian bada'a Syekhud Dars biqaulih innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ila akhiril khutbah allati kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaftatihu biha khutabahu wa durusahu. Ya, Syekh memulai belajarnya dengan memuji Allah, ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya sampai akhir khutbah yang biasa dijadikan pembuka oleh Rasulullah SAW pada khutbah-khutbah beliau dan pelajaran-pelajaran beliau yang dikenal dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Summa bada'a yatakallamu bil lughatil arabiyyah, kemudian beliau memulai bicara dengan bahasa Arab. Wa yuridul ahadits, membawakan hadis. Wa yubayyinu sihhataha wa rawiyaha, menjelaskan kesahihannya dan para rawinya. Wa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam kullama dzakara ismahu, lalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap menyebut nama beliau. Wa akhiran, dan yang terakhir, ujihat lahul as'ilatul maktubatu 'alal awraq, itu diarahkan kepada beliau pertanyaan-pertanyaan yang tertulis di kertas. Ya, setelah akhir sesi kajian ada tanya jawab. Ya, jamaah itu nulis di kertas lalu ditanyakan kepada syekh tersebut. Fakana yujibu 'alaiha bid-dalili minal Qur'ani was sunnah, maka syekh tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Wa yunaqishuhu ba'dal hadirin, dan juga diskusi dengan sebagian hadirin. Fala yaruddu sa'ilan, dan tidak menolak pertanyaan. Jadi kalau kita sedikit hubungkan dengan pengalaman dari penulis, ya, dengan gurunya tadi, cuman ditanya mana dalilnya, itu sudah marah. Ya, apa dalil Anda mengatakan boleh minta pertolongan kepada selain Allah? Ya, marah. Lalu jawabnya dengan teriak, ya, dan dalilnya ternyata pengalaman bibinya, dan bibinya bukan orang berilmu, ya. Ini perbandingan yang sangat berbeda dengan apa yang beliau alami di majelis tadi, ya. Waqad qala fi akhir darsih, dan beliau Syekh tadi itu mengakhiri ucapannya di pelajaran tersebut, alhamdulillah ala annana muslimun wa salafiyun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah bahwa kami atau kita adalah kaum muslimin dan salafiyun, itu para pengikut salafus saleh. Wa ba'dunna, sedangkan sebagian orang yaqulun, mereka mengatakan innana wahabiyun, kita ini wahabi. Wahada tanabuzun bil alqab, maka ini adalah penyematan gelar yang buruk. Waqad nahana Allahu an hadza biqaulih, padahal Allah Ta'ala telah melarang kita dengan firman-Nya, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling menyematkan gelar-gelar yang buruk. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentang julukan Wahabi ini sudah pernah kita sampaikan, namun tidak mengapa kita ulang lagi. Julukan Wahabi kalau dilihat dari makna yang sesungguhnya, itu sebenarnya adalah julukan yang indah, julukan yang baik. Mengapa? Karena disandarkan kepada Al-Wahhab, dan Al-Wahhab sendiri adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Wahabi itu secara makna aslinya bukan makna yang diinginkan oleh mereka, ya. Secara makna aslinya adalah golongan pengikut Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diambil dari nama Al-Wahhab, nama Allah. Wahabi berarti pengikut Allah.
Namun yang diinginkan oleh orang-orang yang menyematkan gelar ini bukan itu. Yang diinginkan oleh mereka dengan nama atau julukan Wahabi itu adalah pengikut seorang ulama yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Diambil belakangnya saja lalu dijadikan sebagai bahan, yaitu gelar yang buruk. Wahabi maksudnya pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ini tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, kenapa? Karena kalau yang diinginkan itu pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka pakai nama beliau yang asli. Siapa? Muhammad. Jadi kalau mau menuduh atau menjuluki, menyematkan gelar kepada orang-orang yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka panggil dengan nama Muhammadi. Pemikirannya Muhammadiyah. Ya. Nah, mereka nggak mau. Kalau kita sebut para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Muhammadi, maka nanti orang akan mengira ini pengikut Nabi Muhammad SAW. Terlalu bagus nama itu untuk kita. Nah, mungkin mereka kalau dikasih nama Muhammadiyah, oh terlalu bagus ini. Ya, apa ya yang orang-orang merasa aneh dan asing? Ini aja. Nama ayah beliau siapa? Abdul Wahhab. Hilangkan Abdulnya, ya, lalu pakai Wahabnya, jadikan sebagai penisbatan, ya, Wahabi. Jadinya pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, jadi pada intinya, ya, sebenarnya kita tidak perlu marah, tidak perlu kecewa dengan penyematan gelar Wahabi tersebut. Kenapa? Karena kita positif saja, kita jadikan ini sebagai positif, ya, dari sudut pandang positif. Oh, kita dituduh sebagai pengikutnya Al-Wahhab, Allah SWT. Enggak ada masalah. Adapun kalau mereka maksudkan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, maka kita lihat apa yang diikuti dari beliau. Apa yang diikuti dari beliau. Maka di sini beliau ingin mengkomparasi, membandingkan. Beliau mengatakan wa qadiman dahulu kala ittahamul Imam Asy-Syafi'i bir-rafdhi. Ada orang-orang yang menuduh Imam Asy-Syafi'i sebagai seorang Rafidhi, seorang Syiah. Faradda alaihim qailan. Lalu Imam Asy-Syafi'i membalikkan mereka tuduhan tersebut dengan mengatakan in kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhad as-saqalan anni rafidhi. Kalau mencintai keluarganya Rasulullah SAW itu disebut sebagai Rafidah, maka hendaknya jin dan manusia bersaksi aku seorang Rafidah. Ya. Jadi Imam Syafi'i tidak mengambil pusing dengan tuduhan mereka. Apa sih tuduhan Rafidhi menurut mereka? Kalau gara-gara kami mencintai Ahlul Bait dituduh Rafidah, ya sudah. Ya, saya Rafidah, mau apa? Nah ini. Wa nahnu naruddu ala man yattahimuna bil wahabiyyah, maka kita pun ya menolak atau membalikkan orang yang menuduh kami dengan Wahabi biqauli ahadi syu'ara, dengan ucapan salah seorang penyair. Salah seorang penyair, ya. Jadi ada seorang penyair itu yang mengatakan in kana tabi'u Ahmadin mutawahhiban fa annal muqirr bi annani Wahabi. Kalau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan Wahabi, maka aku bersaksi bahwa diriku adalah Wahabi. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi
Di sini Syekh rahimahullah taala membawakan syair ini sebagai jawaban bagi orang-orang yang suka menuduh orang lain yang tidak memiliki pemikiran yang sama dengan mereka itu dengan Wahabi, dikit-dikit Wahabi, dikit-dikit Wahabi. Tadi sudah kita sebutkan di antara penyematan gelar buruk ini didasarkan pada kesimpulan mereka terhadap kita, ya, yang tidak percaya dengan karomahnya wali Wahabi, yang tidak mencintai Nabi Wahabi, yang mengharamkan ziarah kubur Wahabi, apalagi yang tidak mau sholawat Wahabi, ya. Sesimpel itu mereka memberikan tuduhan-tuduhan yang keji. Padahal semua itu didudukkan dengan perincian, ya. Seperti percaya dengan karomah para wali. Kalau seandainya karomah para wali itu memang benar dan bukan terkait dengan hal-hal yang menyelisihi syariat, kita percaya. Seperti dahulu para sahabat radhiyallahu anhum diceritakan pernah mengejar pasukan orang-orang kafir sampai pada tepi sungai, tepi laut. Ya, mereka sudah kabur, naik kapal. Lalu salah seorang dari panglima mereka berijtihad atau mereka mengambil keputusan, ini kalau nggak dikejar sekarang kabur mereka. Bismillah. Akhirnya konon disebutkan pasukan berkuda itu bisa jalan di atas air laut sampai mengejar kapal tersebut. Dan itu hanya terjadi sekali, hanya saat itu saja, nggak dicoba bolak-balik. Nah, kisah semacam ini ya kita terima. Ya, kita terima. Tapi kalau berkali-kali lalu ada unsur-unsur kisah-kisah yang di luar akal sehat, apalagi dilebih-lebihkan, ya tentu kita tidak mudah menerima berita ini karomah, ya ini kesaktian dan lain sebagainya, ya apalagi dengan istilahnya itu kisah-kisah yang sangat aneh, ya. Oh nggak sholat, iya sholatnya di Masjidil Haram padahal orangnya di sini. Tuh, kamu nggak percaya karomah wali. Nah ini sudah berlebihan. Nah itu yang kita tidak percayai. Ya. Kemudian juga tidak mau ziarah kubur. Nah ini perlu didudukkan ziarah kubur. Kalau untuk mengingat kematian silahkan. Rasulullah SAW perintahkan. Dulu beliau larang, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha, sekarang ziarahilah kuburan. Fa innaha tudzakirul maut. Karena itu bisa mengingat kematian. Tapi kalau ziarah kubur tujuannya meminta doa kepada penghuni kubur, ini yang kita tentang. Ini yang memang tidak boleh. Maka jangan diputar-putar. Ya, jangan diputar-putar. Demikian pula tujuan mereka orang yang tidak mau bersolat, orang Wahabi misalnya. Nah, ini juga dusta. Kita mengajak umat untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Keutamaannya jelas. Nabi perintahkan kita untuk bersolawat. Cuman solawat yang seperti apa? Solawat yang kita baca saat tahiyat itu silahkan dibaca. Atau setidaknya ketika nama Nabi disebut kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, itu sudah salawat. Yang kita tentang itu adalah salawat yang berlebihan, yang berisi pujian yang berlebihan, sampai pada tingkatan mengangkat Nabi seperti Tuhan. Ini nggak kita lantunkan. Kita nggak mau baca salawat seperti itu. Langsung dituduh, oh berarti kamu Wahabi karena nggak mau salawat. Nah inilah tuduhan-tuduhan yang dusta yang mereka bawakan kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti tata cara agama mereka. Tapi kita nggak habis pikir, ya sudah, kalau memang kita berusaha mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti cara beragamanya Rasulullah SAW, itu disebut Wahabi, ya sudah kami ridho disebut Wahabi. Terserah mereka, terserah kalian. Ya. Nah kemudian walam mantaha, ketika pelajaran itu selesai, ketika kajian selesai, kharajna ma'a ba'dhi syabab, kita keluar bersama para pemuda,
mu'jibina bi'ilmih, kita takjub dengan ilmu syekh tersebut, wa tawadhu'ih, dan tawadhu'nya, rendah hatinya. Wa sami'tu ahadahum yaqul, lalu aku mendengar salah seorang dari peserta kajian mengatakan, hadza huwa syekhul haqiqi, ini syekh yang sesungguhnya. Ya, jadi ini sebagai perbandingan dari pengalaman beliau menghadapi syekh atau guru yang tadi apa, diajak diskusi sedikit sudah marah, ya, diajak membahas masalah ilmu sudah apa, marah. Maka dari itu inilah titik awal Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah pada akhirnya betul-betul berusaha kembali kepada apa? Kepada pemahaman salafus saleh, kepada pemahaman para ulama, para imam ahlus sunnah wal jamaah. Makanya beliau sangat keras terkait dengan masalah-masalah ini. Kenapa? Karena dulu beliau sudah menghabiskan waktu sangat banyak dalam masalah itu. Ya, beliau dulu itu orang thariqah kalau nggak salah. Jadi beragama sesuai dengan apa kata gurunya, ya, tanpa mengecek dalilnya, tanpa mempertanyakan sisi pendalilannya. Jadi pokoknya nerima dari guru turun temurun, tidak boleh ditolak, tidak boleh ditanya dalilnya. Nah, as-shawab yang benar dakwatun salafiyah. Jadi kalau mau mengungkapkan, ya katakanlah pemikiran atau dakwah, maka jangan sebut dakwah Wahabi atau pemikiran Wahabi, tapi sebutlah dakwah salafiyah, yaitu yang mengacu pada salafus saleh, para pendahulu kita, generasi terbaik dari umat ini, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maknanya annaha ta'malu bil kitabi was sunnah, yaitu yang berusaha untuk mengamalkan Alkitab dan As-Sunnah hasba fahmi salafis salih, sesuai dengan pemahaman salafus salih. Jadi kalau kita mendengar istilah ahlus sunnah, kemudian as-salafiyah atau salafi, maka itu maknanya adalah pengikut salaf, dan salaf sendiri adalah pendahulu kita, orang yang telah mendahului kita. Kebalikannya kholaf, generasi setelah kita. Salaf generasi sebelum kita, kholaf generasi setelah kita. Nah, salafus saleh, generasi pendahulu kita yang saleh, maka tentu saja yang paling utama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi salaf kita, pendahulu kita yang kita jadikan sebagai teladan yang utama, ya Rasulullah SAW. Hadis-hadis beliau kita pelajari, kita baca, kita amalkan. Kemudian wasahabatuhu, para sahabatnya, kita mengambil ilmu dan pemahaman hadis dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ada mereka yang paling tahu dengan maksud sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, dan kita juga tahu bahasa Arab, tapi ada kalanya beberapa hadis itu maknanya samar, maknanya ini kurang jelas. Maka kita merujuk kepada para sahabat yang jelas mengetahui tentang makna hadis tersebut. Ya, jadi makna hadis ini menurut Ibnu Abbas demikian, menurut Ibnu Umar demikian, menurut Aisyah radhiyallahu anha demikian. Itulah metode kita di dalam memahami hadis maupun Al-Quran. Wattabi'un, demikian pula para tabi'in, wal a'immatul mujtahidun, dan juga para imam-imam ahli ijtihad. Imam 4 yang terkenal, itu kita semua memuliakan mereka sesuai dengan kedudukan mereka, tidak memilih-milih dan tidak fanatik kepada salah seorang pun dari mereka, sebagaimana telah masyhur di kalangan para penganut mazhab-mazhab tertentu. Ya, panjang kalau kita bahas masalah mazhab ya, karena kalau hanya dipakai sebagai metode memahami fikih tertentu itu nggak ada masalah. Tapi kalau dijadikan sebagai fanatik,
ya fanatisme golongan, maka ini keliru. Ya intinya Ahlussunnah wal Jamaah Salafi, mereka mengakui imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ajma'in. Maka fasalafiyatu, salafiyah tad'u ila tauhid, mengajak kepada tauhid. Ini yang paling utama dan ini yang paling mendasar. Ya, paling mendasar. Dakwah para nabi dan rasul mengajak umat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, takut kepada Allah, ya, dan menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan. Ini ciri utama dari dakwah salafiyah, dakwahnya para salafus saleh yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa itsbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi wa ma asbatahu lahu rasuluhu minal asma'i was sifat. Dan juga di antara dakwah salafiyah adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, atau apa yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah, minal asma'i was sifat, berupa nama-nama dan sifat-sifat, min ghairi ta'wil, tanpa mentakwil, wala tashbih, tanpa mentasbih, menyerupakan dengan makhluk, wala ta'til, tidak menolak, wala tamsil, ya, tidak menyerupakan. Ini pembahasan tentang akidah asma was sifat, ya. Wa yas'auna min ajli tahkimi syariatillah, dan juga mereka berusaha untuk menjadikan syariat Allah sebagai hukum, billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik, min ghairi takfir, namun tidak mengkafirkan. Ini juga diantara hal keji yang dituduhkan kepada, yaitu dakwah salafiyah, yang kata mereka apa tadi? Wahabi. Orang-orang Wahabi ini suka mengkafirkan, orang-orang Wahabi ini suka menteror. Maka ini tuduhan yang sangat-sangat keji. Ya, kita meskipun memiliki keyakinan yang sangat tegas tentang tauhid, tentang iman, bahkan kita juga berbicara tentang kesyirikan, kekufuran, namun untuk masalah memvonis seseorang keluar dari Islam, ini kita sangat hati-hati, ya, sangat hati-hati, ya. Dan juga apalagi melakukan tindakan irhab. Irhab itu apa? Teroris, ya, teroris. Ini termasuk di antara tindakan yang tuduhan yang sangat keji pula. Wala tadbir, demikian pula apa? Menghancurkan, merusak. Ini termasuk di antara tuduhan yang sangat keji. Ya, bagaimana mungkin seorang yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah berani melakukan tindakan terorisme, sedangkan mereka memahami bahwa terbunuhnya seorang muslim itu lebih ringan di sisi Allah daripada hancurnya dunia. Ya, hancurnya dunia. Ya. Apalagi menghancurkan tempat-tempat tertentu. Ini tindakan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Maka Islam itu rahmatan lil alamin. Bukan menghancurkan, bukan merusak. Jadi apa yang disebutkan di sini berupa tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan yang keji. Maka salafiyah atau salafi atau ahlus sunnah wal jamaah itu apa? Cinta kedamaian. Mereka tegas di dalam bersikap, tapi mereka tidak melakukan tindakan kekerasan. Ya, mereka tegas mengatakan ini perbuatan syirik, ini perbuatan kufur, karena memang dalilnya seperti itu. Mereka tidak berbasa-basi. Kalau Nabi SAW sebutkan ini syirik, ini kufur, ya itu syirik dan kufur. Ya, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi. Namun
untuk memvonis seseorang keluar dari Islam, ini yang kita perlu kehati-hatian. Namun ketika kita memahami sesuatu itu syirik dan kufur, maka itu setidaknya untuk diri kita dan untuk orang-orang yang mau mendengarkan. Yang nggak mau dengar ya silahkan, resiko ditanggung sendiri. Tidak ada pengerusakan, tidak ada teror, tidak ada pemaksaan. Ya, justru kebanyakan kebalikannya, kita yang dipaksa mau mengikuti mereka. Kalau nggak mau diteror, ya, kalau tidak mau dimusuhi, kalau tidak mau dicela, dihina, diolok-olok dan lain sebagainya. Ya. Sedangkan kita hanya menyampaikan apa yang kita yakini benar, tanpa ada pemaksaan, tanpa ada kekerasan. Nah, ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini termasuk di antara kesalahan, yaitu menyematkan julukan yang tidak baik, ya, orang-orang yang berusaha mengajak untuk memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, kembali kepada sumber agama yang asli, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, itu dituduh dengan tuduhan yang tidak baik, yaitu Wahabi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi berakhirlah bab yang ke-11, ya, kesalahan-kesalahan terkait dengan penghalalan dan pengharaman, ya. Sekarang kita masuk bab yang ke-12. Yang ke-12, akhta'un fi haqqil muslim, kesalahan di dalam hak seorang muslim. Ya. Kesalahan di dalam hak seorang muslim. Halaman berapa? Terjemahan 78 ya, halaman 78. Di terjemahan halaman 78. Tidak ada nomornya, ya. Tapi kalau kita urutkan ini ke 12. Ya, sudah kita sampaikan itu ya. Baik. Akhta' fi haqqin muslim, kesalahan yang berkenaan dengan hak muslim. Al-khata', kesalahan. Fulanun ba'idun anil hidayah, si fulan ini jauh dari hidayah. Au anil jannah, si fulan ini jauh dari surga. Au an maghfiratillah, fulan ini jauh dari ampunan Allah. Ya. Jadi termasuk kesalahan adalah memastikan orang-orang tertentu itu nggak dapat hidayah, tidak masuk surga, tidak diampuni Allah. Kalau dengan redaksi yang mungkin cukup familiar di telinga kita, ada orang yang saking marahnya, saking tidak suka dengan perbuatan sebagian orang yang mungkin ya sudah di luar batas, gak mungkin orang itu dapat hidayah. Nah, hati-hati. Orang semacam itu mustahil dapat hidayah. Karena kita saking jengkelnya, kok ada orang sejahat itu. Ya. Bahkan wah gak mungkin orang seperti ini masuk surga. Kamu gak mungkin diampuni Allah. Nah, bahaya. Sejahat-jahatnya orang, maka urusan hidayah, surga dan ampunan itu milik siapa? Allah. Apa hak kita memvonis orang yang kita tidak memiliki hak di dalamnya? Kita nggak punya apa-apa. Ya. Dan manusia selama mereka masih hidup, mereka masih memiliki banyak kemungkinan berbolak-balik hati itu. Apalagi kadang bisa akhir hidup seseorang 180 derajat dengan kehidupannya selama di dunia. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Nabi SAW mengatakan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada di antara kalian yang mengamalkan amal ahli surga selama hidupnya baik. Dalam sebagian riwayat disebutkan fima yaran nas, sesuai dengan apa yang dilihat manusia. Orang menganggap dia baik. Sampai-sampai seakan-akan surga itu tinggal sejengkal. Namun catatan takdir mendahuluinya. Dia mengamalkan amalan ahli neraka di akhir hidupnya, maka masuknya ke neraka. Lihat begitu cepat Allah membolak-balikkan atau Allah membalikkan keadaan manusia. Dan sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Di antara kalian ada yang mengamalkan amalan ahli neraka. Sampai-sampai jarak neraka dengan dirinya itu hanya 1 jengkal.
namun dia menutup hidupnya dengan amalan ahli surga, dan ia pun masuk surga. Maka jangan macam-macam kita dengan vonis, yaitu tidak dapat hidayah, tidak masuk surga, dan juga tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaquluha, ucapan ini diucapkan ba'dun nas, oleh sebagian manusia, idza syahada, ketika menyaksikan man asrafa ala nafsihi bidzunub, orang yang betul-betul dipenuhi dengan dosa, ya, yaitu orang-orang yang melakukan apa? Dosa, bergelimang di dalam dosa, ya, karena saking mangkelnya kita, wah parah ya, parah, nggak mungkin masuk surga, nggak mungkin diampuni, nggak mungkin dapat hidayah. Nah ini wassawab, maka yang benar, fulanun narjulahul hidayah wa narjulahul maghfirah. Fulan semoga dapat hidayah, fulan semoga dapat ampunan. Tapi masalahnya kita sudah jengkel, kita sudah muak dengan orang-orang yang bergelimang dosa, apalagi orang-orang yang zalim. Di sisi lain kita berharap, ya, dia apa? Binasa. Kalau dapat hidayah itu bukan wewenang kita, Pak. Hati kecil mungkin hati kecil, aduh orang ini kayaknya nggak dapat hidayah. Tapi itu tetap bukan milik kita. Kalau Allah berkehendak, Allah balikkan keadaannya secepat itu bisa. Ya. Cuman masalahnya kita sudah muak dengan perbuatannya, ya. Maka kalau kita doakan hidayah, berat rasanya, berat gitu ya. Tapi ini memang yang harus dilakukan. Karena apa? Tidak ada yang lebih baik daripada hidayah. Dan kita membenci sesuatu bisa jadi itu baik bagi kita dalam keadaan kita tidak mengetahuinya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah SWT. Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun ternyata itu baik bagi kalian. Ya, lihatlah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara orang yang paling jahat terhadap para sahabat di awal-awal Islam. Ya, tindakannya Umar tidak kalah mengerikannya dibanding dengan musuh-musuh Islam yang lain, Abu Jahal dan kawan-kawan. Apalagi Umar itu orangnya kuat dan orangnya itu ya tahu sendirilah. Jadi mudah sekali untuk main tangan, menyiksa dan lain sebagainya. Namun siapa kira, siapa menyangka ketika Allah lembutkan hatinya untuk menerima Islam, justru keberadaan Umar itu sangat, yaitu bermanfaat, berpengaruh pada umat Islam. Bahkan sampai dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya, kami tidak pernah merasa tenang seperti ini untuk bisa ibadah di Masjidil Haram sebelum masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Dulu sebelum Islamnya Hamzah dan Umar, sahabat sembunyi-sembunyi kalau mau sholat. Makanya mereka punya tempat yang namanya rumahnya Al-Arqam, Darul Arqam. Di sana mereka belajar Al-Quran, belajar ibadah, belajar agama dari Nabi SAW, tapi sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan orang Quraisy, mereka bisa habis. Namun setelah masuk Islamnya Hamzah, paman Nabi SAW, bin Abdul Muttalib, satu kekuatan bertambah. Ditambah lagi Umar, lengkap sudah kekuatan umat Islam. Ya, jadi ketika mereka sudah memiliki Umar bin Khattab, maka mereka sudah tidak takut lagi dengan orang-orang Quraisy. Nah ini siapa yang mengira? Ya. Dan Nabi SAW sendiri berharap kepada Allah SWT. Ya Allah, masukkanlah ke dalam agama Islam satu di antara dua hambamu yang paling kau cintai. Ada yang tahu satunya siapa? Abu Jahal. Dua orang ini luar biasa, Abu Jahal atau Umar. Ini kalau salah satu, kalau mereka masuk Islam, wah top sudah.
Ya, maka Nabi SAW memasrahkan kepada Allah, ya Allah, masukkanlah Islam salah satu dari mereka. Dan ternyata Allah memilih siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan Allah biarkan Abu Jahal tetap di atas kesyirikan hingga ia mati di perang Badar. Nah, jadi sebenci-bencinya kita dengan orang, maka kita nggak tahu kalau Allah kasih hidayah orang itu mungkin bisa jauh lebih baik keadaannya. Maka jangan kita yaitu memastikan atau menolak atau enggan untuk mendoakan hidayah. Ya, cuman biasanya kawan-kawan kita itu ada tambahannya. Nah, ini tambahannya yang kadang, ya, semoga Allah beri hidayah atau Allah binasakan secepatnya. Ya. Boleh nggak seperti itu? Wallahu a'lam bishawab, ya. Ya, ya. Kalau Allah berikan hidayah bagus, tapi ya kalau dibinasakan wallahu a'lam bishawab, kalau memang sudah terlalu ya doa semacam ini insyaallah nggak ada salahnya juga. Kan ya terserah Allah. Karena apa? Kalau orang ini nggak dapat hidayah, maka bahaya. Omongannya, pemikirannya, racunnya. Maka lebih baik apa? Ya binasa kalau nggak dapat hidayah. Kan gitu. Ya, semoga Allah memberikan hidayah atau ya dibinasakan secepatnya. Nah, kemudian as-shawab tadi sudah kita sampaikan, yang benar semoga fulan dapat hidayah, semoga fulan mendapat ampunan. Kenapa kita nggak boleh mengatakan fulan jauh dari hidayah, fulan tidak masuk surga, fulan demikian dan demikian? Li'annal qat'a, karena memastikan bi'annahu ba'idun anil hidayah, memastikan orang jauh dari hidayah, minat ta'alli 'ala Allahi bighairi ilmin, termasuk bersumpah atau termasuk bentuk kelancangan atas nama Allah tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Waqad qala Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan di dalamnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Ketika kita mengatakan fulan tidak mungkin masuk surga, maka kita akan ditanya, dari mana engkau tahu fulan tidak masuk surga? Apakah engkau tahu isi hatinya? Apakah engkau yang berhak memberi hidayah atau tidak? Ya, maka ucapan kita akan dipertanggungjawabkan nanti. Demikian Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka telah berbuat melampaui batas terhadap diri sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi orang yang jahat, sejahat apapun dia, selama dia masih hidup, dia ada kesempatan untuk dapat hidayah. Misalkan mau bertobat kepada Allah SWT. Ya, jadi jangan putus asa. Kalau kita ingin kembali, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya ya jangan justru malah apa? Memanas-manasi, wah nggak mungkin kamu diampuni. Mau tobat? Ya, nggak mungkin. Nah, itu misalkan. Ya, orang kayak gini tobat, ya nggak diterima sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Orang yang sangat jahat, misalkan mau masuk masjid, lalu sama takmir ditolak, pergi kamu, gak mungkin kamu diampuni Allah. Subhanallah. Misalkan. Ini bahaya, bahaya. Ya, padahal Allah sendiri mengatakan, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, demikian pula waqad sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW hudzisa, dikabarkan
Diceritakan anna rajulan qala, ada seseorang yang mengatakan wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah enggak akan mengampuni fulan. Sampai ucapan ini ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan wa anna Allah taala qala, ya, bagaimana mungkin ya dia mengatakan demikian, ya, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan man dzalladzi yata'alla alayya, siapa yang bersumpah atas namaku kalau aku tidak akan an la aghfira li fulan, kalau aku tidak akan mengampuni fulan. Siapa orangnya? Fa inni qad ghafartu li fulan, sungguh aku telah mengampuni fulan. Seperti itu. Wa ahbattu amalak, justru aku hapus amalan-amalanmu. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi orang yang mengatakan ya demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan, maka Rasul SAW mengatakan justru Allah mengampuni fulan dan membatalkan amalan orang yang mengatakan tadi. Justru dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Maka fama'alu ahwalin nas, ya, akhir dari keadaan manusia min umuril ghaib, ini termasuk perkara ghaib allati la ya'lamuha illallahu wahdah, yang tidak diketahui kecuali Allah semata, oleh Allah semata. Tapi ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW pernah ditegur Allah dalam hal yang mirip ini, ya, dalam hal yang mirip dengan ini. Dalam perang Uhud beliau mengalami luka yang sangat luar biasa, luka fisik maupun luka batin. Luka fisik, gigi beliau hancur, pipi beliau berdarah tembus senjata, ya. Maka beliau pun merasa bagaimana mungkin akan beruntung suatu kaum yang menyakiti Nabi mereka, maksudnya orang-orang Quraisy. Artinya Nabi SAW merasa nggak mungkin orang-orang Quraisy yang telah memperlakukan nabinya seperti ini mendapat keberuntungan, atau bahasa lainnya dapat hidayah. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai', ya, tidaklah termasuk urusanmu sedikit pun atas mereka wahai Muhammad. Artinya itu bukan urusanmu wahai Muhammad, bukan urusanmu mereka beruntung atau enggak beruntung, mereka diampuni atau enggak diampuni, ya. Allah Subhanahu wa taala akan ngurusi mereka. Dan benar saja ada di antara mereka yang pada akhirnya dihukum oleh Allah, dibiarkan terus dalam kesyirikan, mati dalam kesyirikan. Tapi ada di antara mereka yang pada akhirnya dapat hidayah masuk Islam. Di antaranya siapa? Khalid bin Al-Walid, salah satu tokoh yang menyebabkan kaum muslimin kalah, ya. Abu Sufyan, pemimpin perang orang Quraisy saat itu pemimpinnya. Adapun yang melukai Nabi ya mungkin anak buahnya. Tapi Nabi SAW merasa orang-orang seperti ini kok kayaknya nggak mungkin akan beruntung. Maka Allah tegur Nabi kita Muhammad SAW. Itu bukan urusan Muhammad. Ya, Allah mau mengampuni mereka, Allah mau mengadab mereka, itu bukan urusanmu. Urusanmu hanyalah menyampaikan, hanyalah berdakwah. Masalah hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masalah mereka diazab karena mereka mati di atas kekufuran, ya itu urusan Allah taala. Atau Allah menerima tobat mereka, akhirnya mereka masuk Islam, itu juga karena Allah Maha memberi hidayah. Jadi sekali lagi jangan kita gegabah di dalam memvonis orang. Ya, nggak mungkin diampuni, nggak mungkin masuk surga, nggak mungkin dapat hidayah. Jauhkan ini dari ucapan kita, ya. Justru sebaliknya doakan, semoga dapat hidayah, semoga diampuni dosa-dosanya, ya, semoga dimasukkan ke dalam surga, dilindungi dari api neraka. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Masih nomor 1 ya, kesalahan yang pertama berkaitan dengan hak-hak muslim. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, kesalahan yang kedua dan seterusnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silakan. Ditanyakan? Tidak ada? Baik, jika demikian kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.